Oke, kembali lagi di podcast Kalau Nganggur, podcast yang diupdate kalau lagi nganggur doang. Iklan layanan masyarakat bentar ya. Covid lagi naik-naiknya. Ya, yang penting 5M prokes. Yang utama pakai masker sama kurangi mobilitas lah ya. Jangan nongki-nongki dulu di kafe. Jangan keluar kalau nggak penting. Ya, buat teman-teman yang harus keluar rumah untuk bekerja dan menghidupi keluarga, ya saya doakan semoga senantiasa diberikan keselamatan, diberikan yang terbaik, dan jangan lupa tetap prokes ya, karena memang lagi tinggi-tingginya ini. Apalagi ini kan juga PPKM darurat ya, banyak daerah yang disekat, mobilitas kita benar-benar dibatasi ya. Ya kalau memang benar-benar nggak penting, di rumah aja lah, bisa YouTubean, Netflix, atau kalau emang benar-benar nggak tahu mau ngapain bisa dengerin podcast ini, karena podcast ini adalah opsi terakhir untuk didengarkan. Karena saya sendiri ya nganggur-nganggur, males, tapi harus konsisten tuh susah ya ternyata bikin podcast. Sebenarnya ada yang yang dipikirin itu ada, tapi ya itu konsisten untuk bikinnya tuh males, padahal tinggal rekaman, buka sound recording pakai HP, ngomong nggak jelas kayak gini, random hal. Ya kalau ada yang dengerin alhamdulillah, kalau nggak ya udah, cuma pengen ngomong aja, pengen cerita. Tapi ya konsisten susah, bener-bener saya salut sama orang-orang yang bisa konsisten ya, bikin sesuatu bisa konsisten. Gila, keren orang-orang kayak gitu. Mungkin saya harus belajar biar bisa lebih konsisten lagi ya. Ya semoga podcast ini, targetnya sih per Juli ini podcast bakal lumayan sering diisi ya, walaupun nggak terlalu nganggur. Kalau lagi pengen cerita atau ada bahan yang bisa diomongin, paling saya upload aja di update, nggak jelas kayak gitu. Oke, malah ngelantur, sorry. Hari ini saya mau ngomongin ini sih, tentang formasi untuk S1 pendidikan. Jadi kemarin saya bikin itu kan, thread di Twitter tentang formasi CPNS untuk S1 pendidikan yang belum memenuhi syarat untuk daftar P3K. Ya niat awalnya saya tuh buat bantu teman-teman yang S1 pendidikan yang belum bisa daftar P3K guru, biar tahu lah kalau ternyata alumni FKIP itu masih ada kesempatan buat daftar di CPNS tahun ini. Yang bikin saya nggak nyangka, ternyata threadnya itu alhamdulillah rame banget. Ya, it's a pleasure buat saya bisa bantu teman-teman. Kalau memang merasa tweetnya itu bermanfaat ya alhamdulillah ya. Karena ya senang sih bagi informasi itu. Dan dari situ juga itu banyak yang tanya di replies-nya. Nah, salah satunya yang menarik itu ada beberapa orang yang ternyata itu memenuhi syarat untuk P3K, tapi sekolah atau instansinya itu tidak ada formasi dia. Misal dia ngajar fisika ya di sekolah A. Nah, ternyata ketika rilis formasi itu keluar, sekolah A tadi nggak ada formasi untuk fisika. Nah, dia tuh bingung mau daftar P3K apa enggak, karena dia memenuhi syarat tapi formasinya nggak ada. Jadi dia, setahu saya kalau kayak gitu kan otomatis dia nggak bisa daftar di P3K guru gelombang pertama, otomatis harus menunggu di gelombang kedua, dengan catatan formasi fisika di sekolah-sekolah yang lain itu masih ada. Nah, itu dia bingung mau daftar apa enggak, karena ada kebetulan di formasi dia itu ada formasi yang buka untuk kualifikasi pendidikannya di CPNS. Nah, kalau kayak gini, itu tadi permisalan ya. Kalau kayak gini ya menurut saya yang sudah teman-teman yang udah memenuhi syarat P3K, kalau buat saya pribadi jangan disia-siain, karena pengalaman mengajarnya, apalagi data udah masuk ke Dapodik dan lain-lain, itu sayang banget kalau nggak terpakai lah akhirnya. Kenapa? Karena pertama, misal tadi yang saya bilang
formasi fisika ya guru, otomatis pendidikan fisika. Di street saya, seingat saya formasi pendidikan fisika untuk CPNS itu nggak sampai 10. Dan itu mayoritas di satu formasi itu harus bersaing dengan formasi lulusan pendidikan lain. Misal S1 pendidikan matematika, S1 pendidikan kimia yang linear untuk memperebutkan satu formasi. Nah, peluang untuk masuk dari jalur CPNS itu agak sedikit berat. Kenapa? Karena tidak hanya dari satu jurusan aja kualifikasi pendidikannya. Jadi otomatis saingannya tuh nambah, bukan hanya dari alumni S1 fisika aja. Bisa jadi S1 matematika juga, S1 kimia juga. Otomatis kan apalagi fresh graduate yang baru lulus yang nggak bisa daftar P3K guru. Mereka kan mayoritas pasti bakal ambil di situ. Nah, sedangkan kalau P3K guru, walaupun hanya di gelombang kedua, baru bisa mulai ya maksud saya, baru bisa mulai ikut di gelombang kedua, setidaknya saingan di formasi P3K guru itu hanya dari pendidikan fisika aja. Jadi saingannya tidak terlalu banyak, mengingat yang lolos administrasi P3K juga sedikit, tidak sebanyak CPNS. Karena untuk P3K kan dapodik, terus minimal fresh graduate yang sudah PPG, dan itu kemungkinan tidak didapatkan oleh fresh graduate yang memang benar-benar baru lulus. Jadi yang fresh graduate baru lulus itu mayoritas paling daftar ke CPNS-nya. Jadi ya itu, saingan di P3K guru memang sedikit berkurang, hanya memang harus menunggu di gelombang kedua kalau misal yang di gelombang 1 tadi kurang memenuhi syaratnya. Jadi ya memang kalau teman-teman sudah memenuhi syarat untuk P3K guru, ya lebih baik dimanfaatkan dengan baik, jangan disia-siakan karena memang mungkin P3K guru itu adalah jalan rezeki teman-teman. Ya, semoga lolos nih. Doa saya semoga teman-teman yang tahun ini berjuang bisa diberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Semangat pokoknya ya. Lalu ada lagi yang pertanyaan ini, sebenarnya pertanyaan dasar sih. Boleh nggak sih daftar CPNS di kota yang bukan kota kita? Jawabannya tentu saja boleh. Karena saya asli dari Ngawi, domisili Ngawi, KTP saya Ngawi. Ngawi tahun lalu tidak buka CPNS. Kalau misal CPNS dizonasikan seperti sekolah, ya saya nggak bisa daftar karena Ngawi nggak buka. Jadi ya kalau teman-teman mau daftar di kota yang bukan kota asal teman-teman, boleh banget, tenang aja, boleh. Ya, CPNS nggak pakai sistem zonasi, aman. Jadi daftar aja, diusahakan yang terbaik, belajar, semangat, kerjain soal dengan semangat, pokoknya dengan benar, yang benar. Soal dikerjakan dengan benar, semangat, pokoknya pede, insya Allah lolos. Lalu yang ketiga itu kualifikasi pendidikan yang mirip-mirip. Nah ini yang sering jadi batu sandungan di seleksi administrasi. Nah misal formasi ya, untuk formasi nih, formasi itu kan ada formasi umum sama formasi khusus. Maksudnya formasi umum itu adalah formasi yang kualifikasi pendidikannya itu umum. Misal S1 ekonomi kan ada S1 ekonomi konsentrasi akuntansi, S1 ekonomi konsentrasi manajemen mungkin, atau ekonomi akuntansi ekonomi konsentrasi yang lain. Nah, kalau seperti ini kemungkinan besar bisa untuk konsentrasinya tuh bisa masuk ke S1 ekonomi ini. Nah, tapi jangan di stop sampai bisa tadi, tapi ada tapinya. Tapi lebih baik teman-teman tanya ke instansi terkait, instansi yang membuka formasi tersebut. Teman-teman tanya apakah bisa apa enggak kalau saya pakai ijazah misal ekonomi konsentrasi akuntansi untuk mendaftar di formasi ini. Kenapa? Karena supaya tidak menimbulkan mispersepsi antara teman-teman dan instansinya. Jadi teman-teman ngerasa bisa ini. Ternyata dari instansi butuhnya yang S1 ekonomi murni, jadi ekonomi aja. Jadi ya di seleksi administrasi gagal. Tapi ya bisa dicoba dulu, tanya ke instansinya. Pokoknya dicoba, tanya dulu aja. Misal saya daftar ini bisa nggak? Kenapa? Karena
kemarin saya sempat baca di Twitter kalau nggak salah, atau di Twitter atau di mana ya. Nah, ada yang tanya, formasi A untuk itu dibutuhkan kualifikasi pendidikan S1 ilmu agama. Bisa nggak dimasukin pelamar dengan kualifikasi pendidikan tuh S1 pendidikan agama? Ternyata nggak bisa, karena apa? Yang dibutuhkan itu yang dari ilmu agama dengan gelar SAG, bukan dari SPDI atau SPDAG. Karena mungkin ya, menurut saya disiplin ilmu agama dan disiplin ilmu dari pendidikan agama ketika kuliah itu juga berbeda, sehingga outputnya juga beda. Jadi ya lebih baik itu ditanyain langsung ke instansinya supaya nggak ada timbul salah paham, sehingga bisa lolos dari seleksi administrasinya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu ada formasi khusus. Ini formasi khusus maksudnya formasi dengan kualifikasi pendidikan kekhususan. Misal S1 akuntansi. Dalam satu formasi itu hanya butuh alumni dari S1 akuntansi saja. Nah, kayak gini, jangan dicoba melamar dengan ijazah S1 ekonomi. Kenapa? Karena udah beda. Karena akuntansi ini adalah merupakan konsentrasi cabang ilmu dari ekonomi. Sehingga yang dibutuhkan tuh hanya alumni dari atau lulusan dari S1 akuntansi saja. Jadi ketika teman-teman iseng nyoba-nyoba pakai S1 ekonomi, hasilnya udah pasti kelihatan tidak memenuhi syarat administrasi. Jadi misal ijazah khusus seperti tadi S1 akuntansi ya hanya untuk teman-teman alumni dari akuntansi saja, bukan dari yang ekonomi atau manajemen. Udah beda disiplin ilmu. Jadi ya daripada udah pede daftar pakai ijazah S1 ekonomi di formasi akuntansi, taunya ketika seleksi administrasi hasilnya TMS. Jangan sampai seperti itu. Atau mungkin ini saran yang selalu saya berikan ke teman-teman yang nanya mengenai kualifikasi pendidikan. Saya sarankan lebih baik teman-teman tanya langsung ke helpdesk dari instansi tersebut supaya lebih jelas. Karena ketika misal teman-teman yakin nih bisa, ternyata dari instansi nggak bisa, ya udah TMS gitu. Jadi lebih baik saya sarankan tuh tanya ke helpdesk dari masing-masing instansi. Kenapa? Karena waktu pendaftaran masih sampai tanggal 21. Saat ini ketika podcast ini saya rekam, ini masih tanggal 6. Masih ada 15 hari lagi. Jadi ya intinya tuh ya teman-teman tuh harus teliti dalam melihat kualifikasi dan syarat-syarat ketentuannya. Selain itu, teman-teman tuh jangan pernah buru-buru ketika mendaftar. Karena itu tadi, waktu pendaftaran masih 15 hari, tenang aja. Nggak ada maksimum kuota untuk satu formasi. Mungkin ketika formasi A, yang daftar udah 50.000, ditutup nggak mungkin. Mau yang daftar 50.000, 50 orang, dibuka sampai tanggal 21. Tenang aja, jangan buru-buru, santai. Asal jangan terlambat mendaftar. Tenang, daftar kalau saya pribadi, saya tahun lalu itu daftar tahun lalu ditutupnya Senin kalau nggak Selasa. Saya tuh daftar di Jumatnya. Jadi H-3. Kenapa? Karena ya tadi masih memantapkan hati untuk milih formasi dan melengkapi syarat administrasinya yang dibutuhkan. Jadi ya itu, jangan pernah buru-buru. Dibaca-baca aja dulu di Twitter atau mungkin Telegram, WA, Facebook, Instagram, info-infonya. Misal administrasi apa aja yang harus disiapkan untuk diunggah di web. Terus apa sih yang berkas saya yang kurang bisa dilengkapi. Foto masih besar ukurannya, bisa dikompres dulu. File-file scan masih besar ukurannya, bisa dikompres dulu. Intinya di awal-awal pendaftaran seperti ini disiapkan dulu aja lah berkas-berkasnya yang mau diupload, sama memantapkan hati buat nentuin formasi mana yang mau diambil. Tuh. Nah, selanjutnya itu ada satu kabar menggembirakan buat alumni FKIP. Kenapa? Karena ini apapun jurusannya, alumni FKIP apapun jurusannya. Karena beberapa instansi itu membuka
formasi untuk S1 pendidikan atau S1 kependidikan. Jadi di formasi ini itu bisa dimasuki semua alumni FKIP apapun jurusannya. Misal saya alumni pendidikan bahasa Jawa mau masuk di formasi S1 pendidikan gas. Saya alumni S1 pendidikan matematika mau masuk di formasi S1 pendidikan gas. S1 pendidikan bahasa Inggris mau masuk di formasi S1 pendidikan gas. Kenapa saya pede bilang gitu? Karena ini berdasarkan pengalaman tahun lalu ya. Ada teman yang share kalau ternyata dia lolos S1 pendidikan di formasi kementerian. Tahun lalu ada yang buka. Ini dari Twitter ada yang cerita gitu, temennya itu lolos formasi S1 pendidikan di salah satu kementerian. Jurusannya kalau nggak salah PGSD. Nah, berarti kalau dari pengalaman tahun lalu, S1 pendidikan kan bisa dimasukin dari semua alumni jurusan apapun di FKIP atau FIP. Nah, tapi untuk tahun ini ya, sekali lagi saran saya yang paling bagus adalah ditanyakan dulu ke instansinya. Waktu masih 15 hari, bisa tanya ke instansi. Saya alumni pendidikan ini, saya masuk di formasi S1 pendidikan, apakah kualifikasi pendidikan saya memenuhi syarat atau tidak? Kalau mereka oke, ya udah daftar aja. Kalau mereka belum menjawab ya ditunggu. Kalau masih belum jauh ya ditanyain lagi gitu. Pokoknya kalau oke, masuk gas. Gitu. Jadi ya itu aja lah pokoknya. Intinya buat teman-teman pejuang, kalau dari tahun lalu ya, dari sebelumnya juga gitu kayaknya, buat teman-teman CPNS yang ikut tes itu namanya pejuang NIP, pejuang nomor induk pegawai, pejuang NIP ya. Buat teman-teman pejuang NIP, semangat, semoga apapun hasilnya tuh teman-teman harus bisa syukuri, dan ya semoga yang terbaik lah buat teman-teman, sesuai dengan proses teman-teman selama ini. Semoga yang terbaik, pede aja pokoknya, jangan buru-buru, dibaca, dipahami syarat sama ketentuan di formasi masing-masing instansi, agar tidak terjadi TMS ketika seleksi administrasi diumumkan. Itu aja. Oh iya, tambah satu lagi, ada ini yang paling dasar juga, saya lupa tadi belum ngomongin, untuk ijazah S1 tidak bisa diwakilkan SKL. Jadi harus scan ijazah ya. Mungkin buat yang baru wisuda, kampus bisa segera di oyak-oyak ya, bahasa Jawanya segera di oyak-oyak agar ijazahnya segera dikeluarin, segera dikirim, karena pandemi ya beda kayak dulu waktu offline. Kalau dulu waktu offline saya ketika wisuda udah langsung dapat ijazah sama transkrip, jadi aman. Nah, ini teman-teman yang wisudanya online, ijazahnya ada beberapa yang WA saya, teman adik-adik kelas, adik-adik tingkat itu nanya kalau SKL bisa nggak. Ya jawabannya tentu saja tidak, karena pengalaman tahun lalu ada teman yang juga kayak gitu, daftar pakai SKL, hasilnya ketika seleksi administrasi keluar TMS. Jadi untuk menghindari TMS, lebih baik mendaftarnya pakai ijazah asli. Ditunggu dulu, masih 15 hari, tenang aja, pasti keluar. Tenang, bismillah, pokoknya bismillah, semangat. Bye, sampai jumpa di podcast selanjutnya.